menebak nasib Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang pertama, mereka akan dapat banyak tawaran-tawaran dan undangan-undangan dari TV nasional ataupun podcast-podcast suatu media. Jadi pasca mengkritik timnas, mereka akan banyak job teman-teman. Wah. Yang kedua, mereka nggak akan pernah ke GBK pasca mengkritik timnas. Coba nanti lihat ya, di November nanti ada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab di kandang ya, tepatnya di Gelora Bung Karno. Itu makin aneh sih, benar-benar makin aneh ini. Pak Peter Gonta, Rocky Gerung itu seakan-akan membuat statement, apalagi Rocky Gerung yang mengatakan naturalisasi ini adalah pemalsuan. Maksudnya gimana gitu? Kita kasih contoh aja gampang ya, Rafael Strijk, emaknya orang Indo, bapaknya orang Belanda gitu. Jadi gimana gitu? Orang-orang yang lahir di Belanda itu jadi gimana? Suatu kesalahan kah mereka mau membela timnas apa gimana gitu? Itu yang sebenarnya poin yang paling penting sih yang harus diinin gitu. Seakan-akan kalau misalnya pemain naturalisasi ini, pemain berdarah campuran inilah kita katakan gitu ya, Belanda dan Indonesia itu seakan-akan ada sebuah kesalahan gitu. Ada grup, mereka itu bukan bagian dari kita walaupun mereka gabung ke timnas nasional, tapi buat mereka itu berbeda. Itu kayak yang dikatain Rocky Gerung itu ya. Pemain timnas yang sekarang itu bukanlah grup yang kita idealkan kata. Gue nggak ngerti soalnya gue dungu ya. Buatlah dia yang pintar dah, Rocky Gerung dah yang pintar gitu. Tapi menurut gue ya, mengotak-ngotakkan itu, kenapa kalian kotak-kotakkan orang yang sudah sah jadi warga negara Indonesia gitu. Dan gak ada hukum yang dilanggar, gak ada hukum yang diubah loh. Itu memang udah dari dulu-dulu itu seluruh sepak bola make. Dan ada beberapa yang memang maknya orang, Rafael Strijk itu maknya orang Indonesia. Dan itu juga masih dikotak-kotakkan, apalagi Martin Paes udah pasti udah nggak masuk di otak dia lagi dah gitu. Gimana kita bangganya dengan Martin Paes ya, yang udah berjuang loh habis-habisan, walaupun itu darah neneknya, dan kita udah nggak memandang dia sebagai orang luar lagi, kita anggap dia warga Indonesia karena dia udah sumpah jadi dan mau disumpah jadi warga Indonesia. Dia udah nggak ngerti itu cinta-cinta yang cinta kita ke Martin Paes yang itu udah pasti dia nggak ngerti gitu, karena mengkotak-kotakkan itu Rocky Gerung ini. Aku tadi ngeliat videonya aja, aduh ini orang kenapa gitu, kenapa, apa salah orang, gimana nanti misalnya gue punya istri nanti orang Argentina, anak gue mau suruh atau dia gitu, papa aku mau membela Indonesia, jangan nak, kamu nggak akan diterima di sini kalau pemikirannya kayak Rocky Gerung gitu semua ya, aneh. Ya saudara, pada kesempatan ini terkait dengan video saya sebelumnya mengenai sikap sinis Rocky Gerung terhadap naturalisasi di kubu timnasnya. Saya mau ingatkan kepada para politisi, baik di dunia politik praktis maupun sebagai pengamat politik. Ya, harus perlu diingatkan karena yang mengatasnamakan diri sebagai pengamat politik, mereka membicarakan sesuatu yang bukan kompetensi mereka. Jadi semakin jelas mereka mencampur adukan antara politik dan juga olahraga. Ya, Agar supaya jadi harus ditegur dan diingatkan itu. Jangan pernah Anda lakukan sepak bola politik. Ya, kalau Anda mau kritik, sebaiknya Anda menggunakan perspektif politik sepak bola. Sekali lagi, jangan sepak bola politik. Sebab sepak bola politik itu mendegradasi, ya, menurunkan derajat semangat perjuangan timnas Indonesia ini guna meningkatkan kualitas, mencatatkan peningkatannya pada ranking FIFA. Ya. Contoh sepak bola politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ya waktu-waktu silam itu, yang menyebabkan Indonesia pertama kalah sebelum bertanding. Indonesia batal menjadi penyelenggara Piala Dunia Under 20
Ini gara-gara apa? Sepak bola politik. Ganjar mengatasnamakan ideologi partai PDI Perjuangan. Lalu pada akhirnya apa? Indonesia kalah sebelum bertanding. Padahal pada waktu itu di dada seluruh masyarakat rakyat Indonesia ini adalah timnasnya yang harus menang pertandingan melawan semua termasuk Israel. Jadi tidak ada di situ soal Israel Palestina. Yang ada adalah nasionalisme Indonesia menghadapi siapapun lawannya, dari manapun lawannya itu. Hal-hal yang merupakan batasan-batasan primordial itu dilampaui. Di dalam sepak bola tidak ada batasan-batasan politik, tidak ada batasan-batasan ras, tidak ada batasan-batasan agama, tidak ada batasan-batasan sosial ekonomi. Yang ada adalah kesatuan, persatuan, kerjasama guna mewujudkan cita-cita bangsa ini di bidang sepak bola. Nah, itu yang tidak dipikirkan oleh mereka yang mengatasnamakan diri sebagai pengamat itu, Pak. Ya, jadi seharusnya kan kita perlu mendukung bahwa situasi sepak bola Indonesia yang saat ini sedang diperbincangkan atau disoroti oleh negara-negara lain karena sudah sangat bagus sekali di dalam pertahanan atau di dalam panggung bola kaki yang dipertontonkan atau ditunjukkan saat di dalam satu pertandingan. Ya, mereka hanya lebih mementingkan ego dan juga perut mereka sendiri. Sekaligus mencatatkan ranking yang lebih baik di lingkungan FIFA. Ya. Lalu contoh berikut mengenai sepak bola politik. Ini yang dilakukan oleh Rocky Gerung dalam kaitan dengan Peter Gonta. Mendegradasi semangat rakyat Indonesia dalam hal dukungannya kepada timnasnya sendiri. Selain itu, mendegradasi semangat regulatif yang dilakukan oleh PSSI yang semata-mata adalah pembinaan dalam rangka peningkatan mutu atau kualitas persepak bolaan nasional. Saya kira baik Rocky Gerung maupun Peter Gonta tidak peka terhadap suasana terdalam batiniah euforia daripada sepak bola itu. Ya, jadi sepak bola politik yang dilakukan ini diakibatkan oleh apa? Keberpihakan kepada paham maupun partai politik tertentu. Keberpihakan ataupun paham politik dari pihak-pihak tertentu. Padahal yang dibutuhkan adalah politik sepak bola yang pada hakikatnya tidak mempersoalkan rezim pemerintahan, tidak mempersoalkan siapa itu ketua PSSI, ya, akan tetapi justru secara positif mendukung kebijakan atau regulasi yang ada, yang sekali lagi semata-mata bagi pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas persepak bolaan Indonesia ini dalam konteks dunia internasional. Anda, para politisi maupun pengamat politik, harus peka mengenai psikologi naturalisasi maupun tujuan daripada proses naturalisasi itu dalam kaitan dengan
psikologi massa rakyat Indonesia ini dalam hal kemauan keras melalui dukungannya agar supaya timnas Indonesia ini berjaya di kancah persepakbolaan internasional. Ya. Dalam kaitan ini juga saya mau sampaikan kepada mereka ya, para politisi, calon kepala daerah berbagai level, mulai dari gubernur sampai ya bupati wali kota itu. Yang perlu Anda lakukan adalah politik sepak bola, bukan sepak bola politik. Jadi siapkan anggaran, siapkan infrastruktur atau sarana prasarana, ya, peningkatan kualitas permainan maupun kesejahteraan para pemain.